rasa kopi yang beraneka ragam, beda karakter kopi. Ini nah. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Empleng Channel. Salam cemprung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Empleng Channel. Salam. Pokoknya sekarang saya sedang berada di kedai Green Canyon Coffee Shop. Green Canyon Coffee Shop yang ditemani oleh pemiliknya langsung, Mas. Namanya Kang Aceh. Ya, Ada Instagram. ada Instagramnya Green Canyon Coffee Shop. Oh, Green Canyon Coffee Shop. Pokoknya di sini di acara ngobrol, ngobrol bareng mereka. Pokoknya mah itu ngopi rame. Oke, Kang. Kuring harusnya. Mangga. Kang Aceh anu kemari sempat turun di desa Surgasari, Ya, desa wisata Surgasari. Panitiana teh ieu Kang Aceh. perkenalkan ya. Nah, teh endorse paling gede Kang Aceh. Bisa wae biasanya. Da soalna emang Kang Aceh emang teh anak anu gaduhan kopi Surgasari teh ieu. Amin. Calon bos besar kopi. Amin. Karena teh Kang Aceh teh gaduhan produk. Atas alhamdulillah bekerja sama dengan perusahaan. Jadi nama produknya Kopi Hideng. Kopi hidung kupu-kupu. Kopi Hideng, pokoknya brand Kopi Hideng khas Karawang ya, itu diproduksi di Modal Sari, asli olahan daerah Modal Sari ya. Terutama Kang Aceh. Pertanyaan pertama ya Kang, itu bukan pertanyaan, itu hanya penjelasan bahwa Kang Aceh itu pernah sudah memiliki produk yaitu kopi hidung. Ntar cari di ada di Instagram nggak? Ya. Nah, Instagramnya Kopi Hideng, Kopi tapi Hideng. pakai bahasa Belanda ya. KOFFIE, kopi. Hidengnya Sunda biasa hidengnya. siap. Berarti Belanda sebenarnya itu nyambung kan Nah, soal sejarah eta. katanya. Emang kan sejarah kopi berasal dari awal mula ada aya kopi di Indonesia, karena Karawang, yang Nusantara lah gitu, dibawa ke Belanda, gitu. Kembangkan ke Belanda, gitu. Ya peninggalan penjajahan lah itu, kopi sejarah. Kenangan dari penjajah itu ada kenangan yaitu kopi ya. Ya kopi, gitu. Bisa ada kopi di Indonesia deh ya. Akibat penjajah, oke awal mulanya. Oke, bagus juga ya. Saya berkahna. Oke, Kang. Pertanyaan pertama ya. Mangga. Kang Aceh. Awal terjun ke dunia kopi kira Kang di tahun berapa gitu? Ya sebetulnya mah abi can lami sih terjun di kopi. Memang awal mulanya profesi lain di bidang kopi gitu. Di bidang apa Kang? Di bidang pelaut. Oh, Popeye. Kopai. Set. Saya arti nama pelaut karena memang geus bosen mengelilingi dunia ieu teh. Berarti dunia mana cek pernah ketingkat? Ya Kan anu pernah ketingkat gitu. ya hampir bingung geus teh ka itu. Nya negara nu aya lautan mah saya hampir enggak sih. Berarti Kang Aceh teh sempat jadi pelaut, masih nama lain tapi jadi tukang kopi. Nah, jadi banting setir intinya mah. Jadi saking ku geus bosen intinya mah. Jenuh ya dengan kehidupan jadi tukang kuli gitu kan. Bosen jauh wae, jauh jeung keluarga. Ya ketika balik di lembur kan tiap habis kontrak gitu-gitu gitu. Ya sementara lila di mana-mana, lila jeung keluarga. Begitu ka lembur bingung usaha naon gitu. Ya akhirnya pas melirik ya potensi anu aya di Modal Sari ya ternyata potensi besarnya itu di bidang kopi gitu. Memang tekan di kopinya anu seueur kurang dikelola ya akhirnya coba terjun lah awal 2019 tuh di dunia kopi. Langsung saya pelajari gitu tentang cara ilmu-ilmu mengolah kopi lah, dari mulai dunia barista, dunia roastery gitu kan, sampai bisa lahirlah brand Kopi Hideng gitu kan. Terus belajar di mana? Itu kan tina pelaut di kopi teh nyambung. Teh nyambung, soalnya kan aing pelaut tah bari bahasana jeung cai lah teh jauh. Emang nanya
cai lagi ayah ngasih kopi kan, cuma kan cai laut mah asin, kopi kan pahit ayah amis gitu kan. Nah, Jauh gitu, dia diajaran di mana gitu kan kopi teh. diajar sebetulnya diajar pengenalan dasar dunia kopi itu dari perkopian di Bogor. Dari Bogor kopi kan, Japa Bogor. Belajarlah sama di Bogor teh pengenalan dasar. Akhirnya kan ya memang jiwa di kopi itu memang geus pernah ningali kan di TV-TV bahwa oh barista kos kieu, dunia kopi teh kos kieu, sampai cara mencicipi kopi terbaik. Begitu aya peluang diundang oleh dinas di Bogor gitu kan untuk acara pelatihan dasar kopi, saya tertarik gitu kan. Akhirnya kan wah bolehlah ya untuk jadi banting setir, tidak jadi Popeye, jadi tukang ngoceh kopi gitu kan. Karena barista itu harus menjadi gaya hidup lah sekarang mah di kalangan-kalangan milenial gitu, karena ya kalau udah terjun ke dunia kopi itu bakal tertarik gitu. Tadinya yang awam pun ketika itu pasti tertarik karena begitu menarik dunia kopi dengan rasa kopi yang beraneka ragam, beda karakter kopi, beda jenis kopi, beda rasa kopi dengan ratusan menu olahan kopi. Ya kalau kita udah mempelajari itu akan sangat lebih menarik lagi gitu. Terus pertanyaan kedua kan, potensi kopi mana wae paling bagus di daerah Karawang? Ya untuk di daerah Karawang kan khususnya untuk potensi kopi adanya itu hanya di 2 kecamatan yang besar ya kan. Kecamatan pertama Pangkalan, khususnya di Desa Medalasari, terus ya Mekar Buana sama Mekar Buana ya. Oh di Tegalwaru. Tegalwaru ya. Mekar Buana Tegalwaru ya, dari kecamatan Tegalwaru itu. Ya di 2 kecamatan itulah potensi besar kopi yang bisa per tahun menghasilkan ratusan ton kopi gitu. Hanya di daerah Karawang Selatan ya. Karawang Selatan khususnya. Makanya kita sebagai penduduk Karawang Selatan harus berkembang lah, bangga dengan kekayaan potensi desa kita itu harus dikembangkan lagi gitu. Berarti Kang Aceh mah kos apa kasadaya macam-macam kopi gitu mungkin. Ya insya Allah lah gitu. Ngiting kopi tubruk tapi aduh. Nah, terus pertanyaan ketiga Kang. Nah, nepikeun Kang ngadirikeun kedai. Nah, lain kafe atau lain kafe teh. Nah, lain gede gitu kan kedai mah leutiknya. Nah, itu gede gitu langsung sekaligus kan setidaknya kan Kang Aceh mah udah tahu kan macam-macam kopi, cara bikin kopi. Ya sebetulnya gini Kang Ipeng, ya kita istilahnya memang pertama di Medalasari bisa bumi kopi itu awal mulanya itu memang saya diriin kedai ini kecil-kecilan tapi di luar di situ bersama Mr. Adot. Mr. Adot gitu. Saya kan mungkin dari sekedar hanya kopi itu dunia barista hanya sepintas lalu di sini tuh hanya didominasi dari memang orang-orang luar yang tahu paham kopi, yang tahu potensi di sini. Gitu saya diriin di sini, ya sekitar sini tahu. Oh ternyata kopi asli di sini tuh seperti ini rasanya. Memang dari zaman dulu ada kopi di sini dari nenek moyang kita. Jadi memang belum tahu orang sini pun bahkan petaninya pun belum tahu rasa kopi yang dia tanam itu seperti apa. Nah, oh gitu Kang. Iya, semenjak saya diriin kedai di sini. Orang-orang sekitar sini jadi tahu, oh original kopi itu rasa kopi Medalasari itu seperti ini rasanya. Baru tahu waktu itulah 2019 itu kebanyakan masih pada awam kopi sendiri pun rasanya seperti apa. Karena memang awalnya itu zaman nenek-nenek kita kan kalau kita sangrai kopi asal gosongnya itu kan rasanya gak enak, pahit gitu kan. Nah, ketika saya sini saya mulai terapkan memang ilmu kopi yang sebenarnya, cara ngolah kopi itu seperti ini, baru orang lingkungan sekitar sini itu tahu kopi kita ini seperti ini. Ya akhirnya menyebarlah di sini sampai ke sebelah Bogor, tetangga kan cari YouTube pada marak kedai-kedai kopi, banyak juga yang belajar ke saya gitu kan. Wih, berarti sehuna kopi ini berasal ini Kang Aceh. Dan bener edan yang dia Kang no di tahun sih ngadirikeun kedai ieu teh. Jadi untuk memang kedai ieu mah baru yang di Grand Canyon Coffee Shop ini mah baru ya belum lama, baru 2 bulanan.
Kalau di sini kan yang lamanya dari awal terjun di sini 19 tuh sama si Adot itu di situ. Di luar, di belakang sini. Terus di sebelah sana sama Bogor satu lagi kan. Ya, Ada. udah nyabang gitu. Jadi memang ya tadinya kan kita sama temen barengan gitu kan, sekarang berpisah satu-satu bukanya gitu kan. Selain daripada kita ngolah kopi, brand kopi hidung tiap hari di pabriknya di situ kita ada. Iya. Ya kalau malam mungkin kalau nggak ada kepentingan keluar saya bisa di sini. Berarti ini masyarakat ngarawu kusiku. Ngarawu kusiku teh kieu ayeuna bener. beurang di kopi hidung di PT. Penting ka dieu. Dan teh. Ini bakal pangbeungharna lah. Amin ya Allah. Terus Kang itu lah teh di mana sih itu? Di waterpark naon ngaranna teh Kang? Dia ngaranna Green Canyon Waterpark. Kenal di Karawang Buat kalian semua yang mau berenang, habis berenang minum kopi di sini di kedai Green Canyon Coffee Shop. kedai Green Canyon Coffee Shop, habis ngopi berenang lagi di Green Canyon Waterpark. Pokoknya mah di lengkap, rek kopi, rek renang, rek cai kopi dicampur ke cai kolam renang, nah naon. Karena mah nyobain kopi khas Karawang ya di sini ada banyak minum kopi olahan kopi asli di sini kan, ada Yang- robustanya, liberikanya, robusta khas sini gitu kan, yang kuning gitu kan. Oh, gitu. Ada Yang jelas kopi sini paling enak tuh. Kalau gue percaya cobain di kedai kedai Waterpark, Green Canyon di kedai Green Canyon Waterpark. Itu kalau misalkan butuh kopi langsung tinggal hubungi Instagram kopi Green Canyon Coffee Shop. Green Canyon Coffee Shop. Mau Pokoknya ke kopi hidung boleh, boleh, IG-nya sama kopi aja. hidung sama aja. Yang ngolah ini juga. Terus Kang, gunung mana wae anu kopi paling bagus Kang? Jadi semua kopi itu memang di dunia kopi itu nggak ada kopi yang jelek sebetulnya. Kenapa bisa terjadi kopi jelek? Ya balik lagi ke kesalahan manusia yang ngolahnya, gitu Kang Ibrahim. Semua kopi itu bagus. Yang membedakan mungkin dari karakter segi rasa, dari karena dia kopi kan itu cenderung dengan ketinggian ya di atas permukaan laut untuk ditanamnya itu seperti robusta kan idealnya dari ketinggian 400 sampai 900 mdpl gitu. Jadi kalau misalkan ada ditanam di bawah itu ya balik lagi ke kekurangan dari segi iklim, mempengaruhi dari kesuburan tanah, curah hujan gitu kan, jadi mempengaruhi rasanya. Ini kan sebetulnya hamparannya pegunungan, masuknya lereng Gunung Sanggabuana ya, dari gugusan-gugusan Gunung Buana banyak itu, dari mulai ya sini Ganawesi sudah ada kebun kopi ya, Gunung Sulah ya, Gunung Parampang sampai Cibuduk sana kan, Patenggang ya, pokoknya semua pegunungan dari Sanggabuana ini sudah banyak ditanami kopi. Jadi kita harus kembangkan, dan kebetulan dengan kopi hidung ini kita sudah dibentuk asosiasinya, APKI, Asosiasi Petani Kopi Indonesia Cabang Karawang. Ya alhamdulillah sudah banyak perkembangannya. Kelompok tani pun di sini di Bedangsari khususnya udah saya bentuk, kelompok tani khusus kopi, kita bina bener-bener supaya ngolahnya itu nggak asal-asalan, nggak salah, biar berkualitas. Nggak ditumbuk sama Ya, disangrai, pokoknya gosong. ya, pokoknya kalau nanti kita ada waktu panen kopi, kita ke kebun, jadi kita lihat ngolahnya. Yang saya terapkan metode ke petani itu seperti apa. Cocok. Sudah saya terapkan dong. Sekarang kan baru mulai nih pemetikan pertama gitu. Jadi kemudian memang untuk Liberika ini kan kita paling nggak bakal dibesarkan lebih karena khasnya kan. Liberika kebetulan pasar luar negeri kan sudah menanti. Oh gitu kan? Iya, makanya kita harus kembangkan ini. Medangsari ini bisa jadi desa kopi, Desa kopi. agrowisata kopi. Jangan. Gitu, karena memang pasar luar sudah menanti, tinggal kitanya harus siap di sini untuk mengembangkan lebih besar lagi. Gitu. Wih, berarti kopi Medangsari itu sudah ditunggu sama luar negeri. Ya. Kok internasional. Terus insya Allah, pokoknya kita bakal berjuang terus lah agar kita bisa memperbaiki terus kualitas kopinya agar bisa masuk ke dunia internasional. Insya Allah. Mudah-mudahan kan, udah soalnya kan ayo perjalanan teh nya. Sugar we teh anu kita aja misalnya teh ngasahan kopi itu kumpul-kumpul nah cenah ieu misalnya.
naik ke internasional. Nah, kita gitu. Otak ngolah kopi, anu ngebon kopi sok sing bener-bener ti ayeuna. Dasarna zaman teh kan lebih Terus mengpeng lah. modern gitu kan, dan Dunia kopi internet itu oge. maju. Heeh. Terus cara pembuatan kopi tinggal klik di internet kan ayahnya. Kieu ngar meureunnan dina praktek sok beda. Beda. Cik nanyakeun ke Kang Aceh. Nah, boleh. Nanti kita sama-sama sharing gimana sih cara ngolah kopi dari mulai natural, honey, semi wash, full wash ya kan. Itu banyak lagi, belum lagi variasi-variasi olahan mulai dari anaerob, kafein dan lain-lain gitu. Pokoknya unik lah dunia kopi ya. Kalau yang belum masuk dunia kopi itu belum tahu, tapi ketika udah mencicipi, masuk nongol aja lah sebentar di pintu dunia kopi, tahu sedikit, benar pasti tertarik gitu. Apalagi tukang ngopi hari-harinya. Kamu ngobrek mah mun teu di endorse ku ieu mah geus nyawa mah ngobrek-ngobrek. Ngopi Kerawang. Hatur nuhun. Kang Aceh Sami-sami Kang Ibleng. endorse. Endorse nya? Encan jangan endorse ieu. Ya tuh. Coba. Wih, Kang hatur nuhun ieu. Tuna tosti met. Itu yang makanan khas teh, bukan khas teh. Ya, jadi tuna menu iyalah menu sampingan sambil ngopi. Nah, ada tuna tosti met ini original. Dicobanya Kang ya. Mangga, cobain. Ini asinnya Ya, ini kan tuna. tuna. Jadi isinya pakai daging tuna, dipakai keju krap dan lain-lain. Apa nama ya mah kadaharan Walanda di kolot ya. Ah, bener. Orang jadi ngomong bahasa Inggris ya. What is your name? Welcome to Ngobrek. Jadi pinter. Mun marane yang apa bahasa Inggris makan ini. Tunggal poe kadahari ya, insyaallah mau bisa-bisa itu belajar. Kang Aceh model oke bisa modern ya. Lah sih gana orang lain. Yang non teh kamari kan di surga sarinya cita-cita ayo ngobrek sareng Kang Aceh alhamdulillah Alhamdulillah. kecapayan. Jadi mencekolot tema asal kekuragan menyan bodas. Udah bagian kayak Jadi makanya aja minta beda nggak ada yang geledek di siang bolong, mendengar petir di siang bolong. Jadi Wah, ya kaget, Kang Ibleng ya. kaget bunga. Ya gitu we lah gratis meureun. Bunga nanti aya papadanana pokona meureunnya. Bener. Nya hatur nuhun ya Kang Ibleng oge entos tiasa bawain rongokan ka dieu nyempetkeun waktosna capek-capek ge terus damel meureunanya. Ngomong Kang. Dah soalnya kan ai baturan YouTuber teh khususnya khusus teh ngonten we. Gorengnya hari-hari biasa gitu. Hari-hari biasa nih. Hari Senin sampai Sabtu. Malam Minggu ngobrek. Ngopi, ngobrol bareng mereka. Wih, Soalnya mantap. mun ngopi tuh ngobrol tengah. Nah, benar. Kamu tuh ududanya. Oh. Channel pang bebas-bebasnya hanya dia Blank channel doang. Oh, gitu. Bebas udud. Terus di segi pembahasannya bebas kan? Bebasnya. Bebas ada ngabahas politik, Oh, ada oke. ngabahas naon. Sok Mantap. bebas ngar ulah. Oh, goreng batur. Nah, ulah aku Kembali orang batur, namanya. yang ulah jadi provokator lah. Oh, benar. Jadi macam orang. Nah, kuring teh, teh, hayang jadi pertanyaan Kang. Terus eta dina bahasa rubu, dari rubu sana teh ngarana teh. Barista. Nah, Eta teh nyokot di mana kan bahasa barista teh? Ari barista mah eta mah nu nyiptakeunana orang-orang luar sana lah, dan memang nu asli mengembangkan kopi kan kopi apa berasal dari Afrika. Nah, terus dikembangkan ke para awal mulanya menurut sejarah ya mah. Jadi dibawa ke pedagang-pedagang Arab. Nah, bisa Arabika pertama ditanam di Yaman, kemudian cenah cek sejarah mah. Jadi pertama orang-orang ningali orang bangsa Portugis, bangsa Belanda ningali orang Arab ngopi teh. Jadi diteliti, wah cenah ini bakal jadi komoditi besar di dunia. Ya alhamdulillah cenah mah menurut survei sampai sekarang teh kopi teh di pasar dunia teh menjadi komoditi terbesar kedua setelah minyak bumi. Pemasaranana.
Itu makanya kita pemuda harus kembangkan kopi. Kopi buat Langka. pemuda tukang kopi cocok. Jadi untuk tiap daerah bisa aya tanaman kopi. Nah, Anu daerah lembur nangges aya dipelakan kopi mah hayu kembangkeun supaya kopinya lebih baik deui. bener, Kang. Terus imah mitos apa sih Kang? Kita kan cenah majarnya kopi bisa tahan lama gini cenah. Oke, jadi ya mah menurut pengetahuan saya di dunia kopinya. Karena kopi teh mengandung kafein. Kafein teh memang tiap hari dibutuhkan ke tubuh kita untuk menjadikan stamina. Oh. Gitu. Karena ketika kita tubuh itu perlu kafein ketika kopi, jadi kopi memberikan asupan kafein sehingga melancarkan peredaran darah dalam tubuh, sehingga ketika darah sudah lancar di dalam tubuh itu meningkatkan stamina dan energi begitu. Makanya apalagi kopi robusta untuk beraktivitas, kopinya robusta karena kafeinnya 2 kali lebih besar daripada arabica gitu. Makanya tapi ngopi jangan berlebihan dari kekuatan tubuh kita untuk memenuhi unsur kafeinnya. Jadi harus sesuai biar sehat gitu. Berarti Apapun yang berlebihan kan itu bagus. benar. Sesuatu yang berlebihan itu Betul. tidak akan bermanfaat lah. Nah, balik lagi Kak Nukieu. Berarti Ngarana stamina terjaga berarti bertenaga. benar. Itu sebenarnya. Oke Kang, untuk pisannya Siap, sami-sami. obrolan cukup sampai sini saja walaupun itu jelas tidak naonnya. Yang penting mah kurang silaturahmi Kalau berjalan. tema ngobrol teh jelas tapi nggak judul. Nah, eta. Judulnya mah sih bahas kopi sebenarnya mah, tapi bari jeung aya ngabahas kieu gitu kan jaganya. Tonton terus Ebleng Channel, di acara ngobrek, ngopi, ngobrol bareng mereka. Salam. Assalamualaikum.